warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kalian? Baik semua? Alhamdulillah baik. Sehat. Iya. Ini yang nggak berangkat siapa ya? Masuk semua, Bu. Kayaknya, Bu. Masuk semua ya, sehat semua ya. Jadi di masa pandemi ini kalian harus 3M, memakai masker, menjaga jarak. Paham? Ya, siap. Oke. Nah, kan kemarin liburan nih. Selama liburan kalian kemana aja? Di rumah. Di rumah ya, soalnya lagi pandemi kayak gini gak boleh keluar-keluar. Ya udah, ada nggak yang liburan? Nggak ada nih. Di rumah aja ya berarti ya. Ya. Tahu nggak? Hari ini kita mau belajar apa? Tidak, Bu. Enggak. Belum belajar ya di rumah ya, soalnya baru masuk. Ya udah, di sini Ibu bakal membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita tuh mau belajar tentang tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, di sini Ibu mau bakal nampilin buku elektronik. Kan kalian baru belajar kan, jadi bukunya kan belum dikasih. Jadi Ibu sudah mendownload dari internet, seperti itu. Nanti ya, Ibu buka dulu ya. Ya, Bu. Sudah terlihat belum? Belum. Belum ya? Sudah? Sudah, ya sudah. Nah, sekarang tujuan dari tema 3 itu apa sih, Bu? Nah, tujuannya nanti kalian semuanya akan memahami mengenai lingkungan geografis, lalu mengenai pecahan uang. Nah, uangnya apa? Uangnya uang logam. Nah, terus nanti kalian akan memahami mengenai panjang pendek bumi dan kuat lemah bumi. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua. Nah, di gambar ini si perempuan ini namanya Siti. Nah, Siti sama ibunya yang jilbab merah itu lagi ngapain ya? Sitinya Belanja. Bantu Ibu belanja. belanja. Iya, bantuin ibu belanja. Nah, terus ini di samping kanannya Siti sedang ini sama Ibu Panti yang jilbab warna hijau. Ini lagi ngapain ya? Saya Sitinya. Beri sumbangan, Bu. Kenapa? Memberi sumbangan. Oh, memberi sumbangan. Siapa yang tadi yang jawab? Nanda, Bu. Nanda. Wah, Nanda pintar ya. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang Siti sama teman-temannya tuh lagi ngapain? Bu. Lagi belajar ya, lagi mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang di sebelah kanannya nih, lagi ngapain tuh? Lagi mengangkat tangan. Sedang berdoa, Bu. Berdoa mau pulang ya. Kalau kalian pulang kan semangat banget ya. Gudak-guduk langsung pulang. Mintanya pulang terus. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai subtema 1, mengenai tugasku sehari-hari di rumah.
Di sini siapa yang mau baca? Tugasku sehari-hari. Gak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Coba Mbak Nanda Aulia dibaca. Iya, Bu. Ya. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, jadi teks bacaan ini mengandung Siti itu anak yang bagaimana ya? Berbakti kepada orang tua. Oh iya, yang jawab cuma Mbak Nanda Aulia, yang lain kok nggak respon ya? Apa karena sinyal? Apa nggak tahu jawabannya? Sinyal, Bu. Jadi di sini Siti itu anak yang baik. Siti itu selalu berbakti kepada orang tuanya. Siti selalu membantu ayah dan ibunya. Jadi kalian di rumah juga bantu-bantu orang tua ya. Ya, Bu. Ya. Lanjut ya. Coba diamati gambarnya. Ini Siti lagi ngapain anak-anak? Belajar. Belajar, iya. Kalian juga harus belajar ya, kayak Siti. Siti aja belajar, masa kalian enggak ya? Nah, sekarang ayo amati lagi nih. Siti sama orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Ini lagi ngapain? Ya, selain menyiram tanaman, Menanam. Menanam. iya, ayahnya tuh lagi ngapain ayah? Belajar. Mencabut rumput, iya. Ayo kita baca di bawahnya lagi, nanti ada keterangannya biar kalian paham. Yuk, siapa yang gantian yuk baca selain Mbak Nanda Aul? Saya, Bu. Ya, silahkan. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, pinter Mbak Intan, terima kasih ya. Jadi, ya, jadi di gambar ini Siti sama siapa tadi? Adi ya? Ali, ya Siti sama Ali sama orang tuanya itu sedang merawat kebun. Nah, hasil kebun tanaman sayur ini mau dijual anak-anak. Begitu. Jadi, kalau misalnya orang tuanya kerjanya di sawah ya kalian bantu-bantu atau mungkin mau bantu nyiramnya juga nggak apa-apa dan sebagainya gitu. Jadi kan meringankan beban orang tua ya. Nah, akhirnya kita masuk pembelajaran 1 mengenai letak rumah. Yuk kita lihat gambarnya. Udah dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah dilihat ya gambarnya ya? Ya. Nah, Ibu mau tanya. Rumah Siti itu di mana ya? Di jalan apa? Itu ada tulisannya, coba. Di Jalan Ki Hajar Dewantara.
Nah iya pinter, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kenapa sih kita harus tahu letak geografis rumah kita sendiri? Ya karena misal ada kejadian apa-apa, ditanya sama orang lain, kita bisa tahu rumah kita di mana. Jadi kan kita nggak kesasar ya. Sekarang Ibu mau tanya, di sebelah rumah kanan Siti itu rumah siapa? Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah siapa, Nana? Rumah Adi. Kalau di depan rumah Siti ada apa? Ada musola. Musola. Iya, kalau di sebelah kirinya rumah Ayu. Rumah Siti ya. Ya, lanjut. Ada yang mau baca enggak? Ini. Mbak Jira, bisa dibaca Mbak Jira? Ya udah, karena nggak ada yang respon, Ibu yang baca ya. Mungkin karena terkendala sinyal. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, di rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Gitu ya, Nana. Iya, Bu. Nah, sekarang ayo kita jawab bareng-bareng yuk. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Siapa yang tahu? Cung. Ada yang tahu nggak? Gambarnya lupa, Bu. Gambarnya lupa, ya udah tak naikin. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah siapa ya? Siapa yang tahu? Ayu. Di sebelah rumah Siti. Di sebelah kanannya rumah Siti rumah Adi ya sayang. Rumah Adi kan rumah itu kan berhadapan sama kita. Jadi itu kebalikannya, paham ya? Oh iya. Rumah kanan Siti itu rumahnya Adi. Lanjut ya, nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ayo kita lihat gambarnya lagi di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ada rumah siapa? Rumah Adi. Nah, rumah Ayu, pinter. Lanjut, nomor selanjutnya, nomor 3. Di manakah rumah Siti? Tadi jalan apa ya? Ki Hajar Dewantara. Nomor berapa ya? Lupa. Bu. Nomor 25 ya. Nah, tadi lanjut ya, nomor 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi berapa ya? 1.000 ya, pinter. Lanjut ya. Nah, nomor 5 sama 6 buat PR ya di rumah. Nanti Ibu fotokan di sini. Nanti Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Besok kita bahas bareng-bareng ya. Nanti Ibu tanyain satu-satu ya. Ya, Bu. Ya. Yuk, siapa yang mau baca? Coba Laila. Siapa? Ananda lagi? Mbak Jira? Ya, boleh. Silakan.
Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku ini terdiri sebagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Udah, Bu. Udah, iya. Jadi Siti itu selalu nabung ya anak-anak. Iya. Semisal Siti punya uang, misal jajannya 5.000, nanti ditabungnya 3.000, 2.000 buat jajan gitu. Nanti kapan-kapan uangnya bisa dipakai untuk di masa depan, atau misal mau pengen beli tas baru bisa dibuka itu celengannya gitu. Nah, sekarang mengenal pecahan nilai uang. Coba kemarin kan Ibu udah menyuruh kalian membawa uang logam ya. Coba ditunjukkan uang logamnya seperti apa. Ini, Bu. Kira Nanda, yo. Nanda bawa uang apa aja Nanda? Coba sebutkan. Ini ada uang 500, 200, sama 100, Bu. 500 rupiah sama 100 ya. Iya, 500 rupiah, 200 rupiah, sama 100 rupiah, Bu. Ada 3, Bu. Oh iya, pinter. Terus Mbak Intan ada uang bawa uang logam, Mbak Intan. Bawa, Bu. Coba ditunjukkan. Berapa? Ini ada 1.000, ini ada 100, ada 500, dan ada 200. Iya, Mbak Jira. Mbak Jira mungkin terkendala sinyal ya. Mbak Laila bawa. Bawa, Bu. Coba dilihat, Ibu mau lihat. Ini ada 500 Iya. sama 10. Oh gitu Udah itu ya. aja, Bu. Ya nggak apa-apa. Mbak Nanda, Galuh. Bawa, Bu. Coba dilihat, Ibu mau lihat. Ini uang 100. Ya. 200. Ya. 500. Ya. Sama 1.000. Sama 1.000 ya. Ya, Ibu ngeliat. Ini Mbak Jira ada suaranya apa enggak? Tinggal Mbak Jira nih yang belum. Ada, Bu. Ya, coba dilihat. Itu uang berapa? Itu semua. Berapa? Ah, ya. Totalnya ada berapa uang logamnya Mbak Jira? 3. 3, ya. Sekarang perhatikan Ibu ya. Ibu mau mengajari mengenai bagaimana menulis uang logam dan membacanya ya. Nah, dilihat. Udah lihat kan gambarnya ada uang logam? Udah. Persis ya, seperti uang kalian yang dipegang sekarang. Nah, dilihat. Itu kan ada uang 100. Nah, ada uang 100 rupiah. Gimana Bu nulisnya? Nulisnya itu ditulis dulu Rp. Nah, Rp itu apa Bu? Rp itu rupiah. Nah, rupiah itu apa? Rupiah itu mata uang Indonesia. Nah, itu ada di uang logam kan ada angka 1 sama 00. Ditulis aja setelah Rp ditulis aja 100, habis itu koma 00. Bu, kenapa terakhirnya ada 00? Nah, dulu itu Indonesia tuh punya uang 1 rupiah, 2 rupiah, seperti itu. Makanya di belakangnya itu ada 00 sebagai apa ya, simbol gitu loh. Ya. Lalu dibacanya seperti apa? Seperti apa dibacanya itu 100 rupiah. Lanjut ya. Ini ada uang 200 rupiah.
Ditulisnya seperti apa? Nah, seperti tadi, Rp dulu, habis itu 200,00. 500 juga sama. Ditulis dulu 5 Rp, habis itu 500,00 dibacanya Rp500. Nah, beda lagi ini sama 1000. 1000 itu harus ada titiknya sebelum nolnya 3. Paham ya? Dibacanya Rp1.000. Lalu kita akan mempelajari mengenai membandingkan pecahan uang. Nah, di sini ada uang Rp100, di sini ada uang Rp200. Mana yang lebih Rp100 itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Kenapa lebih kecil? Karena uang Rp200 nilainya lebih besar dari Rp100, seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini ada uang Rp1.000. Di samping kanan ada Rp500. Rp1.000 itu lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar. Ya, pinter ya. Udah megang uang jadi paham ya. Udah setiap hari jadi sahur pintanya yang lebih. Gak mau 2.000, maunya 5.000 gitu ya. Jangan gitu ya anak-anak. Kalau dikasih 1.000 ya alhamdulillah. Dikasih 2.000 ya alhamdulillah. Harus banyak-banyak bersyukur gitu. Nah, ini soal ini halaman 8 sampai halaman 8 dulu. Halaman 8 dulu buat PR ya. Tapi Ibu mau mencontohkan yang nomor 1 aja. Nanti kalian mengerjakan di nomor 2 ya. Perhatikan ya biar kalian bisa mengerjakan. Ini kan ada uang 500. Di sini ditulis. Tadi gimana kalau nulis uang Rp500, apanya dulu ya yang ditulis? RP RP. Nah, RP habis itu 500. 500. Iya, habis itu koma 00. Nah, terus ini kan ada 500 sama 200. Nah, 500 itu lebih besar atau lebih kecil? Besar. Nah, lebih besar. Nanti tulis di sini lebih besarnya di sini ya. Di garis ini. Nah, nanti yang garis panjang ini nanti kalian mendeskripsikan. Tadi kan Rp500 lebih besar daripada Rp200. Jadi ditulis di sini Rp500 lebih besar dari Rp200. Iya, begitu. Nanti nomor 2 buat PR ya. Paham ya? Paham, Bu. Ya, paham ya. Semuanya udah paham. Gampang. Nah, sekarang ini juga buat PR. Tapi Ibu akan mencontohkan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, contoh ya. Ini ada uang 500. Ini ada uang 100. Dan itu di atas ada uang 200. Perintahnya apa? Perintahnya itu urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, di antara 3 uang ini, uang logam ini yang nomor 1, itu yang paling kecil yang mana? Rp100. 100 ya. Nah, 100 nanti di kotaknya diisi angka 1. Nah, yang lebih besar dari angka 100 mana lagi? 200. Nah, ya 200 nanti di kotaknya diisi angka 2. Begitu. Nah, yang paling besar di antara 100 sama 200? 500. Ya, 500. Nanti di sininya dikasih angka 3 yang di kotaknya. Jadi, pecahan uang yang nilainya paling kecil dulu, yang mana ya? 100, habis itu 200, habis itu
500. Seperti itu ya. Dan nomor 2, 3, sama 4 dikerjakan di rumah ya, biar kalian belajar di rumah. Jangan main HP mulu ya. Nah, sekarang nih pelajaran terakhir nih. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Nanti bacanya sampai titik ini ya, yang birama ya. Paham ya? Ya, coba silakan. Silakan Mbak Nanda. Mbak Nanda Galuh. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, udah. Kan di sini keterangannya tepuk tangan hentak kaki ya untuk dicontohkan. Tapi karena kita daring sepertinya hentak kaki sepertinya susah ya. Jadi lebih baik nanti mendemonstrasikannya yang lain aja. Jadi bunyi itu apa sih? Maksud saya irama itu apa sih? Irama itu bunyi yang teratur berulang disebut irama. Nah, kalau birama itu apa? Banyaknya ketukan dalam setiap ruas, ya. Biar lebih paham lagi, bakal dicontohkan seperti ini. Apa sih yang namanya irama? Apa sih yang namanya birama? Seperti itu. Ibu kan sudah menyuruh kalian membawa pulpen ya, atau pensil 2 buah sama baskom ya, atau toples. Karena kita nggak punya kentongan, jadi kita medianya seperti itu aja ya, biar mudah. Coba ditunjukkan. Ini Bu, pulpen saya Bu. Ya, yang lain? Ini, Bu. Ya. Di sini Ibu mau mencontohkan terlebih dahulu ya, biar kalian paham. Nah, bunyi tek itu caranya gini nih. Ditabrakin aja. Dengeran nggak bunyi teknya? Ya Bu, dengar. Seperti menyilangkan. Saling bersilang dan dipukul-pukul. Ini yang namanya bunyi tek. Nah, yang nomor 2 juga sama, tek. Nah, ini tek seperti ini. Nah, kalau tong itu seperti ini. Ini ya, bunyi tong ya, bunyi. Kedengeran kan? Ya Bu, terdengar. Nah, udah paham kan? Misal, kalau kita dirangkai, yang namanya birama itu kan rangkaian ya. Jadi kayak gini. Bentar. Tek, tong. Paham? Paham ya, kayak gitu. Coba Ibu mau lihat dong. Mbak Nanda, coba bisa apa enggak mencontohkan tadi yang seperti Ibu? Mbak Nanda Aul. Oh ya. Tek. Ya Bu. Lagi. Tek, tong. Tek. Tong. Ye, pinter ya. Coba Mbak Nanda Galuh. Tek. Tongnya mana Mbak Nanda Galuh? Ibu belum dengar. Ini, Bu. Mbak Jira mau mencoba? Makasih ya Mbak Nanda Galuh. Mau. Mau silahkan. Tek,
tek, tong. tek, tek, tong. Ye, pinter. Coba Mbak Intan, biar semuanya bisa mencoba. Tek, tek, tong. Ya, Mbak Lela. Oke Bu, bentar. Ya, Tek, tek, tong. Gitu Bu. ya, yang lain siapa ya yang belum berarti? Udah semua ya? Ya, udah semua. Sekarang bunyi yang lain yuk. Variasi yang lain. Nah, sekarang tek, tong, tek. Jadi, tek dulu tek, habis itu tong, habis itu tek. Paham kan? Tek, tong, tek. Paham ya? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tek, Tek, tong, tek, tong, tek. tong, tek. Nah, ya udah mencoba semua ya. Sekarang variasi yang lain biar lebih paham. Nah, sekarang modelnya menggunakan tepuk. Kalau tepuk lebih meriah mesti ya. Contoh ya, Ibu mau mencontohkan. Nomor angka 1 kita disuruh tepuk tangan. Rok. Angka 2 juga sama. Rok. Habis itu tuk. 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 Kalau yang di depannya ada meja boleh diketuk mejanya tapi jangan keras-keras. Tapi kalau nggak ada yang di depannya meja kalian bisa mengetuk baskom yang tadi disuruh. Baskom atau toples. Yuk bareng-bareng yuk. 1, prok. 2, prok. 3, tuk. Ya, lagi ya, satu lagi ya. 1, prok. 2, prok. 3, tuk. Nah, ya. Yeay. Semangat-semangat sekali ya kalian. Ya. Jadi pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak. Alhamdulillah ya udah selesai. Nah, udah seneng ya kalau belajarnya udah selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Tadi Ibu nggak mengajari kalian apa aja ya? Dari pertama, apa ya? Itu loh rumahnya Siti. Namanya apa ya? Ya, lingkungan geografis. Lalu yang kedua tadi apa ya? Uang logam. Ya, pecahan uang logam. Tadi pecahan uang logam disuruh ngapain aja ya? Membandingkan. Ya. Habis itu menyebutkan dan terakhir mengurutkan. Nah, yang terakhir tadi yang prok-prok tuk-tuk. Irama. Birama. Ya, birama. Jadi kita mempelajari namanya 3 birama. Kenapa disebut birama 3 atau 3 birama? Itu tuh karena bunyi ketukannya itu ada 3. Jadi kan prok, prok, habis itu tuk. Nah, itu yang namanya birama. Berarti banyaknya ketukan dan itu namanya 3 birama. Seperti itu. Ya udah ya, kita akhiri pembelajaran kali ini. Ibu mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Terus tetap jaga kesehatan di masa pandemi kali ini. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Semoga pandemi kali ini segera berakhir dan kita bisa bertemu bersama ya. Karena kangen ya sama ibu nggak sih? Kangen mesti ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan, ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini,
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya udah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, hati-hati ya.